Halo, perkenalkan nama saya Nova Berliana Nainggolan akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Perencanaan audit itu adalah penentuan di mana luas audit dan tujuan audit. 3 alasan perencanaan audit itu yang pertama adalah memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi, membantu menjaga biaya audit tetap wajar, dan menghindarkan kesalahpahaman jenis resiko yang mempengaruhi pelaksanaan dan biaya audit. Yang pertama itu adalah risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk, di mana ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah diaudit diselesaikan dan pendapat wajar dapat dikeluarkan. Yang kedua itu ada risiko inherent, di mana ukuran penelitian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian. Selanjutnya itu ada initial audit planning melibatkan 4 hal, yaitu yang pertama adalah audit memutuskan, di mana audit memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua itu adalah auditor mengidentifikasi, di mana auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga itu auditor harus memahami. Auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat itu adalah auditor mengembangkan strategi. Yang dimaksud auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Investigasi atas klien baru. Yang pertama itu auditor menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, auditor memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis dari klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir, auditor harus mengembangkan strategi serta program audit secara keseluruhan. 6 faktor yang meningkatkan arti penting pemahaman bisnis. Yang pertama adalah penurunan yang signifikan pada kondisi ekonomi. Yang kedua, teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien. Yang ketiga, klien telah memperluas operasi secara global. Yang keempat, semakin pentingnya modal usaha dan aset tidak berwujud. Yang kelima, teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien. Yang keenam, banyak klien yang mungkin telah berinvestasi. 3 alasan utama pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal. Yang pertama itu, risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima. Yang kedua itu, risiko inherent tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Dan yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami. Di dalam perencanaan audit suatu entitas, maka akan ada operasi dan proses bisnis. Auditor berperan dalam sebuah operasi dan proses bisnis. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien, di mana auditor akan melakukan kunjungan ke pabrik dan kantor perusahaan klien dan mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Transaksi dengan pihak terkait sangat penting karena mengharuskan transaksi tersebut diungkapkan dalam keuangan jika material. Yang kedua, auditor melakukan manajemen dan tata kelola. Tata kelola meliputi struktur organisasi klien serta aktivitas direksi dan komite audit. Auditor harus memahami bagaimana dewan dan komite audit melakukan pengawasan, termasuk mempertimbangkan kode etik perusahaan serta membaca notulen rapat perusahaan. Yang ketiga adalah auditor mencari tahu tujuan dan strategi klien. Tujuan penugasan audit adalah untuk memperoleh perspektif yang lebih baik atas organisasi klien dan untuk menilai risiko inherent dengan lebih baik. Sementara tujuan klien itu yang pertama, reliabilitas pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga adalah ketaatan pada hukum dan peraturan. Keempat adalah ukuran dan kinerja. Auditor mencari tahu sistem pengukuran kinerja klien dengan mencari tahu indikator kerja utama yang digunakan manajemen dan untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja meliputi analisis risiko rasio dan tolak ukur atau benchmarking terhadap pesaing utama.
Dari seluruh penjelasan perencanaan audit, ikhtisar bagian dari perencanaan audit itu yang pertama adalah menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherennya. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, mengumpulkan seluruh informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tentang prosedur analitis. Prosedur analitis adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Waktu pelaksanaan prosedur analitis itu biasanya yang pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas penetapan waktu, dan prosedur audit. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga, prosedur analitis diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Pengujian semacam itu berfungsi sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan. Dalam prosedur analitis terdapat 5 jenis. Yang pertama itu adalah auditor membandingkan data klien dan industri. Auditor harus menentukan apakah kedua hal yang terjadi terakhir memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan tidak salah saji. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Dengan cara yang pertama, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya. Yang ketiga, menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun ketiga, membandingkan klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Perbandingan dengan anggaran, karena anggaran merupakan ekspektasi klien selama periode berjalan, auditor harus menyelidiki perbedaan paling signifikan hasil yang dianggarkan dengan hasil aktual. Yang keempat, auditor membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor. Auditor menghitung saldo yang diharapkan untuk dibandingkan dengan saldo aktual. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan, yaitu auditor mengembangkan ekspektasi atas total pendapatan dengan tingkat operasi sebagai pengujian atas kelayakan pendapatan yang dicatat. Dalam melaksanakan prosedur analitis, auditor menghitung rasio keuangan yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Rasio-rasio keuangan umum yang terdapat dalam perusahaan itu biasanya yang terdiri atas 1. Rasio likuiditas. Ini adalah rasio yang menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek perusahaan. Terdiri atas 3 rasio. Yang pertama adalah rasio lancar dengan rumus aset lancar per hutang lancar. Yang kedua, rasio kas yang dengan rumus kas tambah efek per hutang lancar. Dan yang ketiga adalah rasio cepat dengan rumus aset lancar dikurangi jumlah persediaan per hutang. Rasio keuangan kedua adalah rasio aktivitas. Dia terdiri atas perputaran piutang atau receivable turnover dan perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumus dari perputaran piutang adalah penjualan kredit dibagi piutang. Sedangkan rumus dari perputaran persediaan adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan. Dan rasio keuangan terakhir adalah rasio profitabilitas yang terdiri atas 3 rasio. Yang pertama adalah net profit margin, yang kedua adalah return on asset, yang ketiga adalah return on equity. Rumus dari net profit margin adalah laba bersih dibagi penjualan. Rumus dari return on asset adalah laba bersih dibagi total aset, dan rumus dari return on equity adalah laba bersih dibagi modal. Demikian penjelasan tentang perencanaan audit dan prosedur analitis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.